Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 KTPS, kami sedang ada di gedung budidaya pertanian. Nah, selanjutnya kami akan mengunjungi lab pemuliaan tanaman. See you guys. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Carla dan di sini ada Aku Sofia. dan kita perwakilan dari kelompok KTPS nomor 5. Ini kita akan mencari tahu nih tentang satu ruangan yang ada di gedung budidaya di Fakultas Pertanian. Dan di sini aku dan Sofia juga udah ditemanin sama salah satu mahasiswa di Fakultas Pertanian. Boleh perkenalan dulu Kang, nama Kang, semester dan juga di sini tuh Akang sebagai apa gitu dan ruangan ini tuh ruangan apa? Perkenalkan, nama aku Fitrian Saputra. Pengen Putra, aku sekarang semester 3 S3. Sekarang lagi riset di sini, kebetulan di beberapa beberapa lah yang saya lakukan di sini di lapangan. Terus kalau ini namanya laboratorium pemulihan tanaman, laboratorium bioteknologi dan pemulihan tanaman. Oke Kang, sekarang aku mau ngajuin beberapa pertanyaan buat Akak. Pertanyaan pertama, boleh dijelasin nggak sih apa fungsi dari laboratorium pemulihan ini? Kalau fungsi utama tentu saja sebagaimana laboratorium pada umumnya, kita tahu kalau misalkan selain untuk riset, laboratoriumnya juga kan menunjang pembelajaran untuk teman-teman mahasiswa, terutama untuk praktikum mahasiswa S1 biasanya. Terus kalau misalkan di sini ya karena ini pemulihan tanaman, beberapa aspek yang baik dari alat ataupun misalkan fungsi utama dari labnya itu sendiri kan memang kegiatan untuk pemulihaan. Salah satunya seperti ada molekuler ataupun misalkan pengamatan karakter fenotipiknya bisa dilakukan di sini. Oke. Kalau gitu ada gak sih kayak peralatan atau teknologi yang menjadi kebanggaan di laboratorium ini? Kalau kebanggaan mungkin lebih ke kayak salah satu yang ada di sini tuh yang jarang ada di laboratorium. Aku gak ngomong di lab lain gak ada, tapi mungkin jarang karena di sini termasuk ada yang khusus tuh ada molekuler. Jadi kita tuh punya alat seperti alat PCR, terus sebenarnya lebih ke kadang kegiatan isolasi DNA kita tuh udah established, udah terbiasa untuk itu, untuk di tanaman, udah biasa untuk itu. Jadi mungkin salah satu keunggulan kita di sini bisa isolasi DNA, lalu kita bisa PCR dan kita visualisasi dengan elektroforesis. Kalau di sini kayak gitu. Terus gimana sih peran lab ini dalam mendukung kegiatan mahasiswa gitu, untuk membekali mahasiswa untuk belajar? Oke, kalau misalkan di lab ini biasanya yang praktikum ya, kalau kita ngomong praktikum dari mahasiswa, biasanya mata kuliahnya ada metode pemulihan tanaman, itu kan biasanya ada agenda kegiatan lapangan dan di labnya bisa di sini. Biasanya di sini ada pengamatan yang mulai harus seperti berat biji, ukuran biji yang kayak gitu kan biasanya di sini itu di lab bisa dilakukan. Terus kalau bioteknologi kan biasanya kebagi-bagi tuh. Ada yang bioteknologi budaya, bioteknologi HPT sama tanah. Budaya itu biasanya di sini. Biasanya agendanya salah satu kegiatannya itu isolasi DNA, terus PCR, elektroforesis gitu. Jadi kalau bantu di praktikum sih ya itu kalau misalnya di lab ini biasanya. Oke. Dan ini kan labnya itu bisa untuk praktikum dan riset dan lain-lainnya ya. Kalau misalnya nih, gimana sih standar keselamatan di lab pemulihan ini? Kalau standar keselamatan mungkin paling standarnya hampir sama di semua lab. Dimana kalau misalnya kita mau bekerja, kita harus pakai jas lab. Terus salah satunya kita pakai sendal lab yang mencegahkan. Kenapa? Karena ya beberapa larutan memang ada yang bersifatnya toksik. Tapi kan tapi tingkat toksik di kita tuh sebenarnya tidak terlalu tinggi. Jadi memang masih dalam batas wajar. Cuman untuk beberapa larutan yang memang berbahaya, biasanya kita ada ruang asam di ujung sebelah sana. Misalnya kerjanya di sebelah sana. Karena kan kalau lab pemulihan itu salah satunya ada kita bahan kimiawi yang misalkan mutagen. Bisa menyebabkan mutasi. Nah itu kan nggak bisa asal aja di mana aja kan. Nah itu biasanya kita kerjain di ruang asam. Kayak gitu. Tapi sebagian besarnya bahan-bahan yang kita itu tidak terlalu berbahaya dan sebenarnya keselamatan yang paling utama ya kita pakai jas lab, kita pakai sendal lab, terus kita pakai hand gloves, pakai masker kalau mau berkegiatan. Oke, terima kasih ya Kang. Mungkin cukup sekian dari kita berdua. Terima kasih atas segala informasi yang udah kami dapatkan. Itu bakal benar-benar
berguna lah untuk kita semua gitu. Terima kasih ya Kak, sukses selalu. Kami dari kelompok 5 KTPS. Jadi kali ini kami ada di gedung Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, dan kali ini kita akan ke laboratorium kimia tanah dan nutrisi tanaman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Fitri Madana dengan NPM Akhir 317. Saya Muhammad Sidin Al-Farabi dengan NPM 149 dari kelompok 5. Hari ini kita akan berbicara langsung dengan Septi sebagai peranata laboratorium kimia tanah dan nutrisi tanaman. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang fasilitas dan peran lab kimia tanah dan nutrisi tanaman. Untuk fungsi utama laboratorium kimia tanah dan nutrisi tanaman ini adalah layaknya laboratorium yang berada di bawah universitas. Kita berfungsi untuk melakukan tridharma perguruan tinggi, ya, mulai dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk penelitiannya sendiri, kita menerima memfasilitasi juga untuk mahasiswa S1, S2, sampai S3 untuk melakukan penelitian di sini. Gitu. Sedangkan untuk dari segi pendidikannya, kita melakukan berbagai praktikum dengan beberapa mata kuliah, salah satunya untuk skala pengabdian kepada masyarakat. Kita juga punya desa-desa binaan yang biasa kita arrange gitu ya untuk misalkan mereka memberdayakan hasil-hasil wilayahnya, desanya untuk dijadikan wilayah percobaan dengan membuat pupuk dan produk-produk lainnya yang bermanfaat gitu. Untuk peralatan-peralatan, kita memiliki peralatan-peralatan yang sudah canggih ya, sehingga bisa dipastikan bahwa alat-alat yang kita gunakan bisa dijamin keabsahan hasil yang dikeluarkannya. Boleh kalau untuk AAS sendiri, ya misalkan AAS itu untuk mengukur logam, gitu. Untuk peran langsung ke mahasiswa itu, selain dengan adanya praktikum, ya kita juga ada kuliah lapangan. Praktikum kita memberi pelajaran ke mahasiswa, memberi pendidikan ke mahasiswa itu bagaimana cara menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium, gitu. Sedangkan kalau kuliah lapangan, biasanya kita memberikan pengajaran juga bagaimana sih produksi pupuk yang ada di Indonesia, gitu. Untuk kuliah lapangan biasanya kita bekerja samanya dengan perusahaan pupuk. K3-nya sebenarnya standar K3 yang dilakukan di laboratorium pada umumnya ya. Analisnya mau mahasiswanya atau penelitinya itu wajib menggunakan jas laboratorium, menggunakan sarung tangan ketika melakukan proses analisis, menggunakan masker, dan untuk kegiatan yang menggunakan zat-zat yang berbahaya itu harus dilakukan di ruang asal. Sebagai penutup, harapan saya berharap laboratorium ini nanti bisa berkembang lagi, menjadi laboratorium yang lebih baik lagi, itu kan dari setiap aspeknya ya, dari alat-alatnya. Semoga kita bisa punya alat-alat lagi yang lebih canggih, yang lebih bisa mengakomodir semua kebutuhan. Terima kasih banyak Septi atas waktu dan informasi yang ada. Mungkin sedikit aja wawancara dari kami. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Jadi hari ini kita ada lagi di Lab Bioteknologi Proteksi Tanaman. Kami di sini itu bakal mencari tahu peranan dan manfaat dari fasilitas-fasilitas yang ada di Lab Bioteknologi Proteksi Tanaman. Ikuti terus ya keseruan kami. Pertanyaan pertama, apa fungsi utama dari Lab Bioteknologi? Lab Bioteknologi Proteksi Tanaman merupakan laboratorium yang berada di bawah Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan. Lab Bioteknologi Proteksi Tanaman berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Fungsinya adalah mendukung kegiatan belajar mengajar serta riset bagi mahasiswa dan dosen, khususnya di bidang perlindungan tanaman. Untuk kegiatan pendidikan, lab ini menjadi tempat pelaksanaan beberapa praktikum. Pada semester ganjil ini, ada 3 mata kuliah yang dilaksanakan di laboratorium, yaitu pertama, teknologi perlindungan tanaman untuk mahasiswa semester 3, kedua, keterampilan khusus laboratorium dan lapangan untuk peminatan HPT, dan yang ketiga adalah bioteknologi pertanian di bidang perlindungan tanaman. Sedangkan pada semester genap, mata kuliah yang dilaksanakan lebih banyak, diantaranya ada organisme pengganggu tanaman, proteksi buah dan sayur, dan yang terakhir adalah sistem pertanian organik dan beberapa mata kuliah lainnya yang juga menggunakan fasilitas lab bioteknologi proteksi tanaman. Untuk pertanyaan kedua, apa saja peralatan atau teknologi unggulan yang dimiliki oleh Laboratorium Bioteknologi Proteksi Tanaman? Laboratorium ini bernama Laboratorium Bioteknologi Proteksi Tanaman, yang berfokus pada penerapan bioteknologi dalam bidang perlindungan tanaman. Melalui pendekatan tersebut, laboratorium ini mengembangkan dan mengidentifikasi berbagai agen pengendali hayati yang efektif, salah satunya melalui analisis molekuler. Laboratorium ini dilengkapi dengan berbagai peralatan kerja yang menjadi fasilitas unggulan. Di antaranya adalah Microwave Oven Laboratorium,
yang digunakan untuk proses pemanasan cepat berbagai bahan dan media. Selain itu, tersedia pula hot plate stir yang berfungsi untuk memanaskan sekaligus mengaduk larutan secara stabil. Laboratorium ini juga memiliki mikroskop yang digunakan untuk pengamatan objek pada berbagai tingkat pembesaran. Untuk kebutuhan kultur dan pengocokan sampel secara terkontrol, tersedia shaking inkubator yang memungkinkan pengaturan kecepatan, suhu, dan durasi pengocokan dengan presisi. Selain itu, terdapat pula water bed yang digunakan untuk menjaga sampel pada suhu tertentu secara stabil selama proses inkubasi. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana peran lab ini dalam mendukung kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam membekali mahasiswa dengan skill praktis? Peran laboratorium ini adalah melalui pelaksanaan praktikum, seperti yang telah disampaikan siswa yang mengambil peminatan hama penyakit tumbuhan atau HPT. Terdapat mata kuliah keterampilan khusus laboratorium dan lapangan. Mata kuliah tersebut dirancang secara intensif untuk melatih dan mengasah kompetensi, serta keterampilan praktis mahasiswa di laboratorium, khususnya yang relevan dengan bidang hama dan penyakit tumbuhan. Berbicara tentang praktikum, keselamatan adalah yang utama. Bagaimana standar keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan di lab ini? Nah, jadi standar K3 diterapkan melalui kewajiban penggunaan alat pelindung diri atau APD standar saat bekerja, meliputi sepatu tertutup, jas laboratorium, masker, dan sarung tangan. Karena pekerjaan didominasi oleh penanganan mikroba, kami menjamin terjaganya teknik aseptis dan sterilitas yang didukung oleh APD tersebut. Fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K juga telah tersedia. Meskipun sejauh ini belum pernah terjadi kecelakaan, fasilitas ini disiapkan sebagai bentuk antisipasi terhadap segala risiko yang tidak diinginkan.